saya kebetulan diberi amanah dinas itu menjadi kepala sekolah satu Singaraja. Dan pada hari ini saya bertugas sebagai pengajar praktik Bapak Haris di SMP Negeri 1 Leleang. Mohon maaf jika nanti saya tiap bulan sering kesini, Pak. Mangga. Oke. Ya, saya terima kasih juga Ibu sudah membantu untuk pelajaran Pak Haris ini ya untuk bisa menjadikan guru penggerak. Kami akan memfasilitasi Alhamdulillah terlaksanaan ya. Mohon dukungannya, nggih. Siap. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Ternyata kita sudah berteman di Facebook ya. Iya. Padahal baru ketemu sekarang ya. Iya. Insya Allah. Sering lah, cuma nggak pernah komen. Iya, tadi komen ya. Kan nggak ketemu orangnya. Insya Allah. Baik, Bapak terima kasih. Saya mungkin langsung ke Pak Haris ya. Ya. Mau coaching di rumah sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haris gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah, salam sehat dan bahagia ya. Hidup kita selalu sehat dan bahagia. Bapak Casito ya. Aduh, tiap hari, tapi nggak apa-apa sih. Karena ucapan adalah doa. Mudah-mudahan ya kita semua selalu sehat dan bahagia. Tadi saya nyasar Pak Haris, tahu nggak? Sampai kalau sarang, Masya Allah. Oh iya Bu ya, kalian ya. Sebenarnya sih udah pernah, cuma lupa gitu ya. Dari itu mana gitu. Tapi nggak apa-apa lah, bibi Pak Haris balik, putar balik. Bismillah ya Allah. Siap. Baik Pak Haris, pada hari ini adalah pendampingan individu pertama. Ya, tentunya saya akan menyampaikan tema pendampingan pada hari ini, yaitu refleksi awal kompetensi guru penggerak. Nah, Pak Haris, pada hari ini kita akan fokus pendampingan. Yang pertama adalah kita akan diskusi tantangan belajar daring. Selama 1 bulan ini Bapak kan sudah daring nih, 1 bulan lebih ya. Apa tantangan-tantangan yang Bapak hadapi nanti ya? Yang kedua adalah kita akan diskusi tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah kita akan diskusi pembuatan kerangka portofolio ya. Kemarin waktu Zoom loka orientasi kita sudah sedikit cuplik bagaimana cara membuat kerangka portofolio ya. Kemudian kita akan diskusi tentang peta, posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, guru penggerak itu memiliki 4 kompetensi ya. Pertama, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pemimpin pembelajaran, pengembangan sekolah dan lain-lain. Nah, nanti kita akan berdiskusi ya. Baik, Pak Haris, Pak Haris kan selama ini sudah ikut daring ya 1 bulan ya, sudah banyak sekali tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, apa saja proses yang sudah berjalan dalam 1 bulan terakhir ini dan apa yang telah Pak Haris lakukan atau capaian dalam 1 bulan ini apa saja? Terima kasih Bu Haji. Selama pembelajaran yang saya lakukan dalam 1 bulan terakhir, diantaranya yaitu saya baru mengalami yang namanya pembelajaran via maya. Dalam artian baru kasarnya masih tatal tutul. Ya, jadi ya maklum, jadi di sekolah kami baru mengadakan yang seperti ini. Adapun yang sebelum-sebelumnya di kala waktu masih pandemi Covid juga ya tidak menanti kemungkinan ya siswa juga saya terapkan yang semacam itu. Sekarang dengan adanya pembelajaran guru penggerak ini selalu dan akan memotivasi saya sebagai guru penggerak. Artinya yang sudah dialami waktu masa pandemi kemarin saya aplikasikan sekarang, terutama yaitu dengan metode pembelajaran daring, di mana siswa dalam mengadakan pembelajaran disisipi dengan tugas-tugas disertai dengan daring, diantaranya itu dengan mengaplikasikan metode seperti Google Classroom ataupun juga tentang Google Form. Itu diantaranya yang saya terapkan. Terima kasih. Baik, jadi Pak Haris memang waktu corona sudah ya tentunya menerapkan itu ya, menggunakan Jimmy ya kan ketika Bapak akan menuliskan materi ya. Tadi juga Bapak sampaikan walaupun sekarang sudah tetap muka, tetap Bapak selipin ya untuk Google Classroom, kemudian tugas-tugas tadi ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Haris sudah sangat luar biasa. Tetap namanya IT itu harus dikenakan sejak dini kepada anak-anak ya Pak Haris ya. Baik, Pak Haris, kemarin kan kita sudah dalam beberapa kali orientasi Bapak memetakan kekhawatiran ya kan
dan harapan. Nah, Bapak ini kan sudah 1 bulan nih bersama fasilitator ya kan. Apakah kekhawatirannya Bapak terus kemarin terjadi? Apa-apa yang Bapak khawatirkan? Selama yang saya alami sekarang memang belum pernah menghadapi kendala, dalam artian ketika mengimplementasikan apa yang sudah kami serap dalam pembelajaran guru penggerak kemarin diterapkan ke siswa dan juga rekan sejawat, alhamdulillah mendapat respon yang antusias, terutama bagi rekan sejawat, dan juga ada beberapa siswa yang mungkin masih kaget dalam pembelajaran seperti itu. Artinya saya merefleksikan semuanya seperti itu ketika ya siswa yang mengalami kendala. Jadi perlu pendampingan secara khusus kepada siswa-siswa yang masih dalam tahap-tahap tahap-tahap semacam proses lah, masih dalam berproses seperti itu. Baik, tadi Bapak sampaikan ya Bapak tidak pernah mengalami kekhawatiran itu nggak terjadi ya selama daring ya. Bila Bapak tidak mendapat kendala yang sangat luar biasa ketika daring. Namun tadi Bapak sampaikan bahwa ketika Bapak implementasikan kepada kelas itu ada beberapa siswa yang memang Bapak waktu itu menerapkan apa itu kok sampai ada siswa yang saya contoh ketika siswa menerapkan Google Classroom. Di antaranya itu ada beberapa siswa yang terkendala tidak mempunyai HP dan juga masih gagap dalam teknologi. Artinya perlu pendampingan secara ya, ada kan siswa yang langsung merespon dengan cepat, ada makanya siswa 1-2 kali baru paham, terus sampai yang berkali-kali nggak paham yang seperti itu. Ada pendampingan khusus lah. Seandainya siswa tersebut memang belum mampu dan nggak bisa ya mau tidak mau saya lakukan secara khusus pendampingannya seperti itu. Baik, tadi Bapak sampaikan bahwa dengan penerapan Google Classroom ketika tugas itu ada beberapa kendala ya. Karena pertama siswa tadi nggak memiliki HP, yang kedua memiliki HP tapi masih belum paham ya. Tadi Bapak sudah membuat solusi bahwa pendampingan khusus buat anak-anak tersebut. Baik, sesuatu yang luar biasa nih yang sudah Pak Aris lakukan di SMP 1 Leliat. Tentunya tadi apa yang Bapak khawatir tidak terjadi, kendala juga sudah terselesaikan dengan baik. Nah, sekarang apa harapan Pak Haris nih? Harapan saya nanti untuk pembelajaran ke depan yaitu ingin sekolah kami di SMPN 1 Leliat ini mempunyai ruang khusus audio visual, dalam artian kita bisa menerapkan pembelajaran secara maksimal. Contoh adanya dengan semacam penayangan slide PPT, dalam artian mempunyai ruang lens khusus untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran itu kita tidak terfokus kepada buku dan metode ceramah, tetapi kita presentasikan dengan menggunakan metode Zoom ataupun juga semacam penayangan yang berupa film, dokumentasi dan lain-lain, agar nanti siswa bisa merefleksikan keterangan ataupun pembelajaran setelah pembelajaran selesai. Baik, Bapak harapan ke depan ingin sekolah ini memiliki suatu ruang khusus visual ya, supaya kita bisa prakteknya. Baik, nanti bisa didiskusikan dengan Bapak kepala sekolah dan juga guru yang lainnya supaya ada di atasnya nanti tahun depan supaya dianggarkan atau nanti minta bantuan untuk ruang khusus. Tapi kalau misalnya di sini ada ruang yang masih kosong dan bisa dipakai, nanti kan bisa dimanfaatkan aset yang sudah ada, Pak. Kemarin juga saya sudah ngomong dengan kepala sekolah meminta ruangan tersebut. Alhamdulillah respon dari Bapak Kepala nanti akan disiapkan secepatnya, kalau bisa kapan Pak Haris? Ya untuk ke depan saja Pak, sebisanya mungkin akan. Alhamdulillah dari responnya. Keren dan sangat luar biasa Bapak Kepala Sekolahnya Pak Haris nih ya. Tadi juga pertama kali datang tuh, Miss Ila, saya tuh sudah sering melihat di Facebook gitu ya. Kalau lucu kan di Bapak ya. Memang ya aktif dalam bermedsos tuh. Alhamdulillah. Ya, saya punya semua tuh akun dari mulai Facebook, Instagram, terus segala macam juga ada itu Bapak Kepala Sekolah itu. Keren baik. Nah, Pak Haris tadi kan Bapak ingin memiliki ruang ya visual, dan tadi juga Bapak sudah menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan alhamdulillah akan terwujud kan. Nah mudah-mudahan nanti ke depan Bapak Kepala Sekolah segera
mengerti dan segera membuatkan ruang visual untuk Pak Haris. Ya. Baik, selain dari kepala sekolah tadi yang mendukung, rekan sejawat seperti apa Pak? Ketika Bapak daring nih, apakah dukungan rekan sejawat seperti apa mendukung kegiatan Bapak dalam hal ini? Ya, mungkin dari tanggapan dari rekan sejawat, alhamdulillah ya selama ini tidak ada yang bersikap negatif dalam artian ketika saya mengadakan pembelajaran dari ini. Teman-teman mengerti apabila saya sedang mengadakan pelaksanaan daring yang lain pada jangan ribut nanti silakan Bapak Haris khusus ini, alhamdulillah seperti itu dan responnya. Dan juga ya banyak yang memotivasi saya. Selain memotivasi ada juga yang ingin ikut, katanya seperti apa sih guru penggerak, ya bagaimana caranya nanti ya. Jadi ya saya tanggapi dengan baik, nanti ketika saya sudah selesai nanti akan saya ajarkan bagaimana cara untuk masuk ke pendaftaran dan juga untuk tahap akan Baik, sangat luar biasa ya. Tidak hanya kepala sekolah yang mendukung, tapi teman rekan sejawat juga sangat mendukung ya Pak. Masya Allah. Baik. Nah, Pak Haris kan sudah belajar tentang modul 1.1 dan 1.2 ya kan. Nah, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak terima nih, yang sudah Bapak pelajari nih, perubahan yang seperti apa yang Bapak lakukan di ruang kelas nih, selaras dengan pemikiran belajar di Wantara nih Pak Haris? Ya, alhamdulillah setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2 tentang penerapan filosofi pendidikan di Wantara, saya baru merasa seperti ini. Iya, memang filosofi seperti itu harus kita terapkan kepada peserta didik kita. Di antaranya itu yang saya tahu kemarin ya sebelum mengadakan pembelajaran ini, artinya pembelajaran ini terfokus kepada guru. Murid harus menerima pendidikan atau pembelajaran dari guru. Ternyata sebaliknya, kita yang harus terfokus kepada siswa, kepada peserta didik kita. Itu yang baru saya pahami dalam pembelajaran di modul 1. Dan juga diberi kebebasan, keleluasaan kepada siswa untuk melakukan pembelajaran dan juga mengerjakan tugas sesuai dengan yang karakter yang miliki seperti itu. Dan kewajiban saya ini hanya sebagai fasilitator ketika menghadapi siswa di sekolah. Artinya kita harus menuntun dalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, ya, seperti itu. Yang saya tuh, pembelajaran ini sangat menarik. Artinya kita diberi ruang gerak yang enak lah, yang bebas, yang sesuai dengan metode-metode apa yang dilakukan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara ketika menerapkan pembelajaran kepada peserta didik. Baik, tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak baru ya, ternyata kita tuh harus memang yang benar kan memang student center, bukan teacher center ya. Bukan kita yang ngoceh, yang Bapak kan ya. Jadi Bapak sudah akhirnya kita refleksi ya, bagaimana pembelajaran kita di kelas itu. Dan Bapak sudah melakukan perubahan yang sangat luar biasa nih. Bapak tadi sudah melakukan perubahan di dalam kelas. Realnya seperti apa nih yang sudah Pak Haris lakukan nih? Contoh dalam metode tanya jawab, saya memberi kebebasan kepada peserta didik untuk menjawab sesuai yang ia bisa. Artinya jangan langsung salah, jangan seperti itu. Saya ikuti aja alur dari peserta didik ketika menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh saya kepada murid itu. Artinya dengan cara semacam itu membuat kepercayaan diri dari seorang siswa itu tampil beda. Oh iya, saya benar, saya merasa hebat, saya merasa keren. Artinya tidak harus memvonis ketika jawaban yang diajukan oleh peserta didik itu salah. Jadi ya harus bagus, keren, hebat sekali ya, semacam itu. Baik, tadi Bapak ketika melakukan tes formatif ya di for learning-nya ini ya, Bapak tadi kan tanya jawab pada siswa. Nah ketika siswa mungkin kurang pas, Bapak nggak langsung ngecek. Biasanya kan langsung salah gitu ya. Nah sekarang sudah berubah, kita kasih reward dulu tepuk tangan, bagus, baik, nanti baru diberi penguatan. Keren dan luar biasa nih Pak Haris nih. Coba Pak, pengen tahu pembelajaran selama 1 bulan kemarin, 1 dan 2 itu apa saja yang Bapak pelajari tentang Gajah Dewantara, sehingga tadi Bapak merubah nih, yang ternyata anak menjawab salah, tiba-tiba Bapak langsung kasih respon, nggak apa-apa, bagus gitu. Apa sih yang membuat Bapak melakukan seperti itu? Artinya memang
kita itu dididik untuk mengembangkan bakat serta karakter dari siswa. Ketika siswa itu diterapkan dengan metode-metode apa yang sesuai dengan keinginan kita, mungkin pemikiran dia itu tidak sependapat dengan kita. Artinya kita harus menuntun, harus memongong. Dengan tujuan seperti itu nanti siswa bisa merefleksikan ataupun juga bisa 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 mempelajari apa yang sudah kita pahami itu dan sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Nah, tadi kan Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak sudah banyak belajar modul 1 dan 2 ya. Di antaranya perubahan yang tadi Bapak lakukan ketika anak menjawab kurang tepat, Bapak langsung biasanya kan langsung salah gitu ya, terus sekarang udah perubahan. Nah, tentunya kaget nih peserta kok Pak Haris beda nih sekarang. Biasanya kalau saya jawab satu langsung marah kayak. Nah, itu bagaimana respon para peserta didik nih setelah Bapak walaupun salah Bapak tetap berkotaran memberikan apresiasi gitu. Apa respon dari para peserta didik? Alhamdulillah respon dari peserta didik ini sangat antusias sekali ya. Ketika semacam itu diterapkan, yang lain itu merasa saya juga bisa, saya juga paham, saya juga ngerti. Artinya itu menjadikan suasana pembelajaran itu menjadi hidup, menjadi sangat wah gitu, oh iya enak. Jadi kita di sekolah itu tidak merasa jenuh, tidak merasa monoton. Artinya komunikasi aktif dan juga saling interaktif lah antara peserta didik, antara guru dengan siswa, dan juga peserta didik yang lainnya semacam itu. Baik, siap. Terima kasih Pak Haris. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa perubahan baik tentunya di pembelajaran tadi ya Pak, yang tadinya Bapak teacher center menjadi student center. Nah, kira-kira menurut Bapak nih selama ini yang masih harus diperbaiki tentang apa nih Pak? Masih kemungkinan dalam segi kedisiplinan, dalam artian saya selaku guru masih belum mampu menerapkan sistem yang semacam tegas terhadap siswa dikarenakan masih belum mempunyai kedewasaan. Selama ini kan saya sebagai guru biasa, artinya kalau saya memerintah sesuai dengan ini itu pembersihan harus diterapkan ini semacam itu, saya masih belum mampu karena masih belum kapasitas saya seperti itu. Memang tadi Pak Haris bilang saya belum mampu, KP saya belum. Nah, sekarang Bapak KP itu bagaimana? Bapak sekarang? Saya selama ini ya hanya selaku guru dan juga ya anggapan dengan rekan-rekan segala masih junior. Anggapan saya seperti itu, masih banyak, jadi takut semacam ngomong-ngomong ataupun segala macam itu kamu ini pertama. Nanti Pak Haris akan belajar tentang budaya positif ya Pak. Budaya positif nanti Pak akan belajar banyak tentang budaya positif. Jadi mau senior mau junior insya Allah nanti namanya disiplin diterapkan gitu. Tidak pandang itu junior diterapkan gitu ya, karena kita kan mendidik sama-sama mendidik. Nanti Bapak akan belajar tentang budaya positif ya, nanti ada di modul berapa tuh ada. Baik, apakah tadi kan Bapak sudah melakukan perubahan-perubahan yang sangat luar biasa dalam kelasnya? Apakah sudah dituangkan di dalam jurnal refleksi mingguan di aksi nyata modul 1? Selama pembelajaran modul 1.1 sudah kami cantumkan di modul dulu mingguan dan juga diterapkan di aksi nyata. Yang 1.2 belum. Oh, baik, siap. Baik, terima kasih Pak Haris. Tadi perubahan-perubahan tadi mudah-mudahan nanti ke depan akan ada lagi perubahan yang sangat luar biasa ya, guna memberikan yang terbaik buat peserta kita. Baik, sekarang kita tentang pembuatan kerangka portofolio. Nah, kemarin waktu lokal presentasi kita sudah membahas sedikit tentang kerangka portofolio. Nah, Bapak kan tadi sudah banyak melakukan perubahan-perubahan, Bapak juga sudah banyak mau belajar modul 1 dan 2 ya. Nah, tentunya Bapak memiliki banyak sekali dokumentasi. Nah, media apa yang Pak Haris gunakan untuk membuat portofolio kita ini? Untuk mendokumentasikan tadi. Saya untuk dokumentasi portofolio itu dilakukan dengan PPT atau PowerPoint selama ini. Hanya sebagian yang saya buat dalam bentuk video. Baik, tadi Pak Haris sudah menyampaikan bahwa medianya Bapak menggunakan PPT dan tadi video ya, baik. Nah, komponen apa yang Bapak tuangkan ke dalam portofolio atau PPT tadi? Ke dalam PPT atau ke video? Komponen apa yang Bapak tuangkan?
seperti tentang poster ataupun juga semacam brosur-brosur dan juga ya apa namanya seperti jurnal seperti itu. Baik. Tadi Pak sudah membuat portofolio digital ya, dengan tadi kan ya sejak Bapak melaksanakan tugas dan kegiatan itu didokumentasikan ya lewat bisa PPT, Bapak juga membuat video ya, dan tadi komponen yang dikeluarkan adalah banyak ada yang poster dan lain-lain ya. Nah, nanti Bapak bisa saya buka lagi, tadi sudah dikirim dari kemarin ya, bagaimana panduan membuat portofolio digital ya. Nanti biar Bapaknya enak, supaya ini kan 6 bulan ke depan ini Bapak kan masih panjang nih, supaya nanti dikomunikasikan dengan rapi ya Pak Aris. Baik Pak Aris, kita dengan diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Kemarin juga kita di lokal orientasi Pak Haris sudah memetakan ya kompetensi Pak Haris selaku guru penggerak. Nah, ada 4 kompetensi yang dimiliki guru penggerak yang tadi saya sebutkan, antaranya adalah kompetensi diri pada orang lain, kompetensi pembelajaran, pengembangan sekolah. Di antara 4 kompetensi tadi, Pak Haris nih, mana yang sudah baik nih? Di antaranya itu tentang peta pengembangan diri saya juga dengan rekan sejawat, dalam artian dalam konteks seperti itu bisa merubah diri saya yang semula mohon maaf agak telat ke sekolah dan juga banyak ya masih belum beradaptasi dengan siswa. Alhamdulillah dengan komponen seperti itu pengembangan diri selama mengikuti pendidikan guru penggerak, saya selama ini merasa dekat dengan teman-teman rekan sejawat dan juga merasa anggapan dengan siswa itu ya seperti anak saya sendiri, oh ya seperti inilah yang kami terapkan tentang filosofi dan juga Baik, tadi Bapak yang sampaikan bahwa kompetensi yang sudah baik tuh pengembangan diri ya Pak ya, karena dengan tadi Bapak ikut guru penggerak itu yang awalnya Bapak sendiri pun telat ke sekolah ya, sekarang sudah enggak ya? Oh ya, harus menjadi figur lain. Nah, keren banget nih, saya suka seperti ini Bapak. Tadi Bapak sudah sampaikan harus menjadi figur ya, jangan sampai Anda sudah masuk kita masih di rumah. Tentunya tadi Bapak sudah menyampaikan tentang pengembangan diri, ya kan? Saya sudah berubah gitu kan. Nah, selain itu kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan apa nih dalam 1 bulan ke depan ini? Insya Allah untuk penerapan dalam 1 bulan ke depan saya mencoba bisa menerapkan sistem dalam mendidik siswa itu semacam mempunyai perubahan dan inovasi nantinya akan seperti nanti kalau insya Allah di ACC untuk penerapan pembelajaran dari segi audiovisual nanti mencoba untuk bagaimana caranya bisa mendidik siswa atau menuntut siswa yang untuk lebih baik dalam menunjang pembelajaran seperti ya pembelajaran dari nanti yang dibutuhkan seperti apa seperti itu. Baik, tadi Bapak pengen juga ya mengembangkan kompetensi diri dan orang lain juga ya Pak ya. Dengan cara tadi Bapak pengen mengembangkan pembelajaran walaupun tetap muka tapi tugas-tugas itu kita sadari. Karena tak mengumpulkan di Google Classroom atau di Google Form ya Pak. Baik Pak Haris, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Pak Haris diberi kesehatan sebagai guru penggerak dan sebagai guru di SMP Negeri 1 Lelea. Dan mudah-mudahan tadi kompetensi-kompetensi yang Bapak ingin capai Allah segera kabulkan dan Bapak bisa kembangkan ya di sekolah ini. Baik, di akhir pendampingan ini Pak Haris, apakah selama pembelajaran ini nih pendampingan ini ada ide baru nih Pak Haris? Selain tadi Pak Haris pengen membuat ruang audio tuh, ada ide baru kah setelah pendampingan kita ini pada hari ini saat diskusi? Ide yang mungkin saya terapkan yaitu nanti untuk taman sekolah. Nanti ke depan rencananya nanti saya akan buat semacam kebun binatang ini. Nanti di situ kan sudah ada tanaman-tanaman obat ataupun ada semacam tumbuhan-tumbuhan yang toga ya. Nanti untuk kedepannya saya menerapkan semacam binatang, ada hewan yang hidup di situ, kupu-kupu
belum paham dan sekarang saya harapkan nanti biar menjadi siswa bagaimana sih caranya merawat anak menyatu dengan anak itu aja nanti ya saya Baik. Jadi tadi setelah pendampingan kita banyak diskusi beberapa hal. Bapaknya dia baru nih pengen membuat taman ya, mungkin kebun binatang kecil ya, supaya untuk anak pembelajaran aja ya Pak ya. Baik. Nah tadi baik Pak Aris, setelah pendampingan ini tadi apa yang kira-kira dari pendampingan ini yang kurang baik atau apa yang harus ditingkatkan untuk pendampingan berikutnya? selama ini sudah cukup bagus ya Bu Haji, artinya sudah merasa saya ini dengan motivasi-motivasi yang Ibu Haji berikan itu yang merasa saya ini terbantu, terutama di lapang bagi saya tadi seperti itu. Insya Allah buat kedepannya ya lebih baik lagi buat saya. Baik. Baik, terima kasih Mbak Aris. Gak kerasa sudah di penghujung acara pendampingan. Semoga apa yang kita diskusi pada pagi hari ini bisa memberi manfaat bagi Pak Haris. Karena ide-ide baru selalu muncul ya. Supaya SMP nanti satu lihat tuh bisa wah di up gitu ya, bisa keren di mata umum ya, atau di kabupaten lah, paling nggak di kecamatan dulu lah, kecamatan, kabupaten sampai ke nasional ya Pak Haris ya. Apalagi di sini banyak guru penggeraknya ya Pak Haris ya, berkolaborasi dengan guru penggerak ya, bagaimana supaya SMP ini keren. Pak Haris, terima kasih banyak atas waktunya, mohon maaf jika mengganggu dan mohon maaf jika ada kata yang terang berkenan dari Pak Haris semuanya. Terima kasih Pak Haris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.